Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Tradasar di rumah, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit sih tentang bagaimana sih nipple ini bekerja, regulator ini bekerja, kemudian bagaimana sih kalau misalkan ada nipple yang mampet dan dia netes terus, apakah itu bocor atau memang nipple yang rusak atau bagaimana? Boleh kita langsung aja. Nah, teman-teman, ini namanya regulator. Regulator itu fungsinya adalah untuk mengatur tekanan air. Jadi kalau misalkan bisa pada saat umur ayam umur berapa, itu tekanan berapa bisa diatur. Dan ini bisa teman-teman lihat di sini ada tombol min dan ada tombol plus. Jadi semakin kita ke arah min, itu tekanannya semakin turun. Kalau misalkan kita mau naikkan tekanan lagi, itu kita harus ke arah plus. Nah, dengan naiknya tekanan, otomatis ada bola merah di sini. Nah, bola merah ini akan naik. Semakin naik, semakin tinggi, semakin umur ayam semakin besar, bolanya, tekanannya semakin ditambah. Gitu. Jadi, caranya seperti itu. Gitu. Kebetulan ini sedang proses check-in, masih tabur skam, belum fumigasi. Dan ini kita posisinya ini ada di tengah, jadi biar sentral, biar kanan kiri itu bisa sama-sama distribusi airnya gitu. Dan kalau misalkan apa aja sih permasalahan yang sering terjadi ketika regulator itu tidak bekerja, biasanya di membrannya. Kalian teman-teman di rumah bisa cek di membrannya seperti apa. Dan yang paling banyak terjadi itu nipple mampet. Nah, nipple mampet itu kenapa sebabnya? Biasanya nipple yang mampet itu karena pemberian obat. Pada saat pemberian obat itu mixingnya tidak maksimal, akhirnya ada endapan-endapan yang menyangkut di nipple ini. Biasanya suka netes sendiri. Nah, coba kalau misalkan netes sendiri, kita coba untuk tekan sini, nipple seperti ini. Kalau misalkan dengan seperti ini sudah mampet, berarti memang itu ada kotoran yang mengendap dan bisa teratasi gitu kebocorannya. Sebenarnya bukan bocor sih banyaknya gitu. Tapi kalau misalkan ditekan seperti ini masih tetap bocor, berarti terpaksa harus diganti gitu nipple-nya. Kemudian biasanya sering terjadi juga untuk nipple itu kita juga harus sering-sering flashing, teman-teman. Jadi kalau misalkan sering di flashing, otomatis si kotoran-kotoran yang mengendap itu jadi bisa bersih gitu. Jadi tidak ada endapan-endapan atau biasanya lumut-lumut di dalam nipple ini gitu. Jadi harus sering-sering di flashing gitu. Terus sering-sering juga membersihkan mangkok-mangkoknya ini gitu. Jadi harus rajin juga tuh untuk anak kandang yang pekerjaannya kalau misalkan sering-sering dibersihkan. Kalau misalkan umur ayam yang masih biasanya sih nipple-nipple yang masih ini sering kotor sininya, yang masih umur ayam kecil-kecil gitu. Sebenarnya untuk perbedaannya kenapa pipa kotak sama pipa bulat bagus yang mana sih? Ya kalau dari secara harga pasti bagus yang pipa kotak gitu. Kawetan juga jadi lebih tebal dan bahannya lebih bagus juga dibanding pipa yang bulat gitu. Tapi kalau misalkan budget kita ini ya pipa bulat ini tidak masalah, yang penting tadi untuk maintenance-nya harus sering di flashing. Terus kalau misalkan ada yang netes seperti netes seperti ini, kita coba ditekan dulu nipple-nya sampai kalau misalkan ditekan itu sudah berhenti, kita sudah mengatasi permasalahannya. Mungkin seperti itu sih. Gitu sih teman-teman. Semoga tips yang singkat ini bisa bermanfaat gitu untuk teman-teman. Kita jumpa di tips-tips berikutnya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.